Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu bab spesifik yang menarik banget nih. Bab 11 dari bukunya Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Judulnya aja udah bikin penasaran. Apa yang harus dilakukan dengan emosi? Pertanyaan penting ya? Penting banget. Kayaknya semua orang pernah nanya ini ke diri sendiri. Betul. Sumber kita ini kan dari seorang psikolog klinis, Dr. Julie Smith. Misinya bagus. Dia pengen bikin wawasan psikologi itu jadi praktis dan gampang diakses, tanpa jargon yang, ribet gitu. Iya, itu yang bikin bukunya menarik, gampang dicerna. Nah, bab 11 ini fokusnya ke gimana sih cara kita berinteraksi sama perasaan kita, tapi dengan cara yang lebih sehat, lebih membantu gitu. Bukan pasrah aja diantem emosi, tapi juga nggak neken terus sampai capek sendiri. Mencari keseimbangan ya. Ya, jadi tujuan kita bareng-bareng sekarang ini, ya, ngebekali Anda semua dengan alat-alat konkret, dan mungkin sedikit geseran cara pandang dari bab ini. Harapannya sih Anda bisa merasa lebih siap, lebih berdaya lah ngadepin emosi sehari-hari. Oke, siap ya kita kupas? Yuk mulai. Dr. Smith itu memulai bab ini dengan cerita pribadinya. Jujur banget. Tentang pengalamannya waktu dia masih pelatihan klinis dulu. Oh, yang soal mindfulness itu ya? Iya, betul. Dia ngaku awalnya tuh skeptis, malah agak sinis gitu soal mindfulness atau kesadaran penuh. Dia ngerasa dirinya, dan mungkin banyak dari kita juga, hidup dalam mode melakukan. Mode melakukan. Maksudnya? Ya, terus-terusan aktif, ngejar target, nyelesain tugas. Hampir nggak mungkin rasanya buat sekedar menjadi, diam sebentar, ngerasain apa yang ada di dalam diri. Kayaknya kedengaran familiar ya, harus produktif terus itu. Banget. Dan pengalaman skeptisnya Dr. Smith ini justru jadi pintu masuk yang bagus ke inti bab ini. Karena kesadaran utamanya adalah seringkali justru perlawanan kita ke emosi itu yang bikin kita makin, kewalahan. Oh iya ya, makin dilawan makin jadi gitu ya. Nah itu dia, buku ini pakai analogi ombak, visual banget. Mencoba ngelawan atau ngeberhentiin ombak, emosi itu kayak nekat berdiri kaku depan ombak gede. Hancur pasti ya. Iya, kegulung, capek sendiri. Sebaliknya, gimana kalau kita belajar ngelihat emosi itu ya kayak fenomena alamiah aja, datang dan pergi. Kayak ombak tadi. Persis. Ombak kan ada ritmenya. Muncul, naik intensitasnya sampai puncak, terus pelan-pelan surut sendiri. Asal kita nggak terus-terusan ngasih angin dengan perlawanan kita. Oke, jadi memahami pola alaminya itu langkah pertama ya. Biar nggak ngerasa diserang sama perasaan sendiri. Betul, belajar membiarkannya lewat. Mungkin malah berselancar di atasnya. Nah, ini nih, bagian yang bikin ceritanya hidup banget. Dr. Smith cerita pengalaman spesifik waktu dia lagi stres berat karena tesis sama ujian klinisnya. Lari itu salah satu caranya dia ngatasin tekanan. Oke. Suatu hari, pas lari di pedesaan gitu, kepalanya penuh sama pikiran cemas. Daftar tugas yang gak habis-habis, khawatir soal deadline, email yang belum dibales, kemungkinan gagal. Wah, tegang banget pokoknya. Wajar sih dalam situasi kayak gitu. Iya. Nah, di tengah lari itu, dia iseng nyoba mindfulness yang selama ini dia skeptis, tapi sambil bergerak. Dia coba alihin fokusnya ke sensasi fisik saat itu. Gimana rasanya kaki nginjek kerikil gitu ya? Iya, gimana rasanya kaki nginjek kerikil, suara napasnya, angin di kulit. Tapi ya tentu aja, pikirannya nggak langsung diem. Nah, justru itu poin pentingnya kan? Betul, pikirannya terus aja balik ke daftar cemasnya. Email itu, gimana kalau presentasi gagal? Tapi, tiap kali sadar pikiran yang ngelantur, dia nggak marahin diri sendiri. Dia nggak coba maksa pikiran cemas itu pergi juga kan? Nggak, dia cuma kayak nyatet dalam hati, oke, pikiran cemas datang lagi. Terus, pelan-pelan balikin lagi perhatiannya ke sensasi kakinya di kerikil, ke larinya. Proses ini ke distract, sadar, balik fokus, diulang-ulang terus. Jadi dia nggak ngelawan cemasnya, tapi kayak ngebiarin cemasnya ikut lari bareng dia. Persis, dan momen ahanya itu datang pas selesai lari. Dia sadar sesuatu yang penting banget. Apa tuh? Semua masalahnya ya masih ada, tesis masih harus kelar, ujian nunggu, email numpuk. Nggak ada yang berubah secara objektif. Tapi, ada yang beda banget di dalam dirinya. Ketegangan di bahu, di rahangnya itu loh, berkurang drastis. Perasaan kejepit stres itu hilang. Kenapa? Bukan karena masalah hilang, tapi karena dia berhenti perang sama rasa cemasnya. Dia ngizinin perasaan itu lewat ya tanpa dikasih bensin terus? Iya, itu momen aha yang kuat banget. Pengalaman personal Dr. Smith ini ilustrasi sempurna buat apa yang namanya metacognition. Berpikir tentang berpikir. Metacognition, oke? Itu kemampuan kita buat
Kayak mundur selangkah terus ngamatin arus pikiran sama perasaan kita dari posisi pengamat. Kayak pelukis yang mundur dikit dari kanvas buat lihat gambaran utuh lukisannya. Jadi kita jadi saksi buat diri sendiri ya, bukan Ya. keseret arusnya. Betul, kita jadi saksi bukan terseret sepenuhnya. Kedengarannya keren ya. Tapi gimana ini bantu pas emosi lagi kuat-kuatnya gitu, secara praktis? Manfaat utamanya itu terciptanya ruang jeda. Metacognition ini bikin ada jarak sedikit antara pemicu, misalnya rasa marah atau kecewa muncul, sama respons otomatis kita. Jeda sesaat gitu ya? Iya, jeda singkat banget. Tapi di situ ada kesempatan buat milih. Kita bisa milih respons yang lebih sadar, yang lebih cocok sama nilai-nilai kita, tujuan kita, daripada sekedar reaksi impulsif nurutin emosi aja. Kita jadi punya sedikit kendali lebih. Oke, jadi langkah pertama itu mengamati dan kasih ruang, bukan langsung lawan atau tenggelam. Ini nyambung juga ya sama fungsi lain emosi yang dibahas di bab ini. Katanya emosi itu kayak sinyal internal kita. Benar sekali, emosi itu seringkali fungsinya kayak lampu indikator di mobil. Ngasih tahu kita ada sesuatu yang perlu diperhatiin. Seringnya sih nyambung ke kebutuhan kita yang belum terpenuhi atau nilai kita yang keganggu. Kebutuhan fisik kayak tidur, makan, minum itu jelas penting ya. Yang ini. Oke, emosi itu sinyal. Terus gimana cara baca sinyalnya biar lebih jago? Kadang kan rasanya campur aduk gitu aja. Nah, disinilah langkah penting berikutnya. Memberi nama atau melabeli emosi yang kita rasain, tapi lebih spesifik. Lebih dari sekedar bilang, aku lagi bete, atau lagi nggak mood, gitu ya? Jauh lebih dari itu. Dr. Smith ngutip penelitian Kashdan dan rekan-rekannya, ada konsep menarik namanya emotional granularity. Emotional granularity. Istilah baru nih. Apaan tuh? Perincian emosional lah kira-kira artinya. Maksudnya, kemampuan kita buat bedain dan kasih nama nuansa-nuansa emosi yang beda-beda itu dengan lebih akurat, lebih detail. Contohnya gimana? Jadi, bukan cuma sedih, tapi mungkin bisa dibedain. Ini tuh rasa kecewa, atau kehilangan, atau kesepian, putus asa, atau malah frustrasi. Bukan cuma marah, tapi ini jengkel, tersinggung, geram, dendam, atau ngerasa nggak adil. Jadi, makin banyak kosakata emosi kita, makin bagus gitu. Kenapa emang? Apa bedanya sih tahu nama spesifiknya? Penelitian nunjukin orang yang emotional granularity-nya tinggi itu cenderung lebih jago ngatur emosi mereka. Kenapa? Ya karena label yang spesifik itu ngasih kita info lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mungkin kita butuhin. Oh, jadi lebih tahu harus ngapain ya? Kurang lebih gitu. Misalnya, sadar kalau kita lagi kecewa karena harapan nggak sesuai, kan butuh respon beda dibanding sadar kita lagi takut karena ngerasa terancam. Label yang pas bantu kita paham sumber masalahnya dan milih strategi yang lebih cocok. Plus, ini juga bantu kita pas interaksi sama orang lain. Masuk akal banget. Tapi jujur aja nih, kadang susah banget nemuin kata yang pas buat gambarin perasaan di dalam. Buku ini ngakuin itu juga kan? Iya, diakui banget. Bab ini nyebutin, kadang kita lebih gampang ngenalin sensasi fisik yang nyertain emosi. Misalnya dada sesak, perut mules, bau kaku, daripada nemuin label emosinya. Mungkin karena nggak biasa ngomonginnya ya. Bisa jadi. Atau kosakata emosi kita emang terbatas karena nggak pernah diajarin secara khusus. Tapi pesannya tetap sama. Usaha buat nyari label yang paling dekat, meskipun nggak sempurna, itu langkah bagus. Makin sering latihan, makin jago kita. Ini buka pintu ke pemahaman diri dan regulasi emosi yang lebih baik. Oke, jadi udah bahas soal ubah cara pandang ngamatin, bukan ngelawan, terus pentingnya kasih nama emosi. Tapi gimana kalau emosinya benar-benar kuat, nyakitin, rasanya kayak mau meledok gitu? Pas ngamatin atau ngasih nama aja, kayaknya nggak cukup buat nenangin badai di dalam. Pertanyaan bagus. Nah, untuk situasi kayak gitu, bab 11 ngenalin seperangkat alat praktis. Namanya teknik self-soothing atau menenangkan diri. Self-soothing. Iya, ini salah satu skill inti yang diajarin di terapi perilaku dialektis atau DBT yang ngembangin Dr. Marsha Linehan. Tujuannya emang buat bantu orang yang ngalamin emosi super intens dan susah dikelola. Menenangkan diri. Gimana cara kerjanya sih? Prinsipnya gitu. Logikanya sebenarnya simpel. Pas kita lagi kena emosi kuat banget, panik, marah meledak-ledak, sedih mendalam, sistem respons ancaman di otak kita, fight, flight, freeze kan aktif banget tuh. Kayak alarm kebakaran yang bunyi kenceng banget ngasih sinyal, bahaya, bahaya, lakuin sesuatu sekarang. Oke. Nah, teknik self-soothing ini kerjanya kayak ngebajak sistem itu lewat panca indera kita. Tujuannya ngirim sinyal tandingan ke otak. Sinyal aman, tenang, nggak apa-apa. Jadi kita ngerangsang panca indera kita pakai cara yang nenangin buat bantu ngecilin volume alarm bahaya tadi ya.
sekaligus ngaktifin sistem yang bikin tenang. Tepat sekali. Menarik. Jadi pakai sensasi fisik buat ngirim pesan aman. Contoh konkretnya gimana? Apa harus yang ribet-ribet? Justru kebalikannya. Kebanyakan contohnya simpel banget dan gampang dilakuin. Buku ini nyaranin mikirin kelima panca indera kita. Oke, 5 indera. Apa aja tuh? Penglihatan. Lihat sesuatu yang menenangkan atau indah. Foto orang tersayang, pemandangan alam walau cuma gambar, warna lembut, atau liatin awan aja. Pendengaran. Dengerin musik tenang, suara alam, podcast ringan, atau suara teman keluarga yang menenangkan di telepon. Penciuman. Ini katanya penting ya? Iya, penciuman katanya jalur cepat ke pusat emosi di otak. Hirup aroma yang menenangkan, lavender sering disebut, tapi bisa juga vanila, kayu manis, minyak esensial favorit, bau lotion yang kamu suka, atau bau selimut nyaman. Oke. Perasa. Nikmatin rasa sesuatu pelan-pelan dan sadar. Secangkir teh anget, sepotong coklat kecil, permen mint. Fokus ke rasa sama teksturnya. Terakhir, peraba. Rasain sentuhan yang nenangin. Bungkus diri pakai selimut lembut, meluk bantal, ngerasain air anget pas mandi, ngelus hewan peliharaan, atau sekedar rasain tekstur baju kita. Wah, banyak ya pilihannya dan personal banget. Soal penciuman tadi, ada contoh spesifik yang menarik di buku. Ada satu yang cukup ngena, tentang seseorang yang bikin alat bantu darurat kecil, mainan lembut gitu, diisi lavender kering. Oh, buat di bawah-bawah ya? Iya, ditaruh di tas atau saku. Pas dia mulai ngerasa kewalahan di tempat umum, dia bisa diam-diam megang itu terus hirup aromanya, buat bantu nenangin diri tanpa narik perhatian. Ini nunjukin betapa kreatif dan personalnya strategi self-soothing ini. Ide cerdas. Dan ini nyambung ke konsep praktis lain yang ditekankan banget. Kotak penenang diri atau self-soothing box. Apaan tuh? Nah ini ide brilian yang konkret banget. Self-soothing box itu ya kotak fisik, atau tas, atau laci khusus gitu, yang kita siapin sebelum kita ngerasa stres atau kewalahan. Isinya Isinya kumpulan barang-barang personal yang kita tahu bisa bantu nenangin kita lewat satu atau lebih panca indera tadi. kenapa harus disiapin sebelumnya? Kenapa nggak dicari aja pas lagi butuh? Nah, ini kuncinya. Riset psikologis sama pengalaman klinis nunjukin, pas kita lagi stres akut atau emosi intens banget, fungsi eksekutif otak kita, kemampuan mikir jernih, ngerencana, nginget strategi, mecahin masalah, itu cenderung turun drastis. Istilahnya dibajak amigdala gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dalam kondisi kayak gitu, susah banget buat nginget apa aja sih yang biasanya bisa bantu kita, apalagi ngumpulin barangnya. Jadi punya kotak ini, udah siap, semua alat bantu udah di satu tempat, itu ngebantu banget. Nggak perlu mikir lagi, tinggal buka kotaknya, pakai isinya. Bener-bener persiapan buat hari hujan emosional ya. Isinya apa aja contohnya? Ada daftar standarnya nggak? Nggak ada daftar standar, karena ini personal banget. Tapi contohnya bisa macam-macam, nyakup kelima indera tadi. Kayak, Catatan kecil isinya afirmasi positif, atau pengingat buat nelpon teman. Buku catatan sama pulpen buat nulis perasaan. Minyak esensial favorit dikit, foto orang tersayang, hewan atau tempat damai. playlist musik bisa juga. Bisa. Playlist musik tenang yang udah disiapin, kantong teh herbal favorit, lotion tangan wangi, permen keras, bola stres, atau mainan fidget. Bahkan surat buat diri sendiri ya. Iya, mungkin surat yang kamu tulis pas lagi tenang, ngingetin balok perasaan sulit ini bakal lewat kok. Intinya, pilih barang yang beneran ngefek buat kamu dan gampang diakses pas butuh. Luar biasa praktis. Oke, jadi setelah kita kupas tuntas bab 11 ini, coba kita tarik benang merahnya deh. Apa aja pesan kunci atau intisari yang bisa kita bawa pulang? Kalau dirangkum, ada beberapa poin penting banget dari bab ini. 1, Anda bukanlah emosi Anda. Ini mungkin yang paling dasar. Emosi itu pengalaman sementara, datang pergi ke cuaca. Jangan terlalu nempel sama emosi. Aku emang pencemas. Anda mengalami cemas, tapi Anda lebih dari itu. Oke, poin penting. Kedua, emosi itu data. Emosi bawa info penting soal kebutuhan, nilai, batasan kita. Daripada diabaikan atau dibenci, coba dengerin pesannya. Ketiga, Memberi nama itu kekuatan. Kemampuan melabeli emosi dengan spesifik, emotional granularity, bikin kita lebih paham dan punya kendali lebih atas respons kita.
Terakhir, Keempat, izinkan dan tenangkan, bukan lawan. Pas emosi intens datang, daripada ngelawan mati-matian yang seringnya sia-sia dan capek, coba izinkan dia hadir, sambil aktif pakai teknik self-soothing buat ngelewatin puncaknya dengan lebih aman. rangkuman yang padat. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami di kehidupan sehari-hari? Kenapa pemahaman ini penting? Artinya, Anda punya pilihan, paham konsep ini dan punya kotak peralatan isinya strategi kayak mindfulness buat observasi, label emosi spesifik, teknik self-soothing, itu ngasih Anda lebih banyak opsi pas ngadepin momen sulit. Bukan jaminan nggak bakal ngerasain emosi negatif lagi ya? Oh, jelas bukan. Itu mustahil. Emosi kan bagian dari jadi manusia, tapi ini lebih ke membangun ketahanan, resilience. Biar lebih kuat gitu ya? Biar ngerasa lebih berdaya, lebih bisa megang kendali pas badai emosi datang, daripada ngerasa kebawa arus tanpa bisa apa-apa. Anda jadi punya alat buat navigasi gelombang itu, ngurangin penderitaan yang nggak perlu, dan balik ke keseimbangan lebih cepat. Ini investasi buat kesehatan mental jangka panjang. Oke, jadi dari pembahasan mendalam kita soal bab 11 buku Dr. Julie Smith ini, kita udah gali beberapa ide dan alat penting ya, mulai dari geser cara pandang pakai mindfulness dan metafora ombak. Kekuatan metacognition juga. Iya, pentingnya kosakata emosi yang kaya, emotional granularity, sampai strategi konkret self-soothing dan ide keren self-soothing box. Kalau ingat lagi metafora ombak tadi, mungkin kesimpulan utamanya adalah tujuan kita bukan ngilangin ombak emosi, itu di luar kendali kita. Tujuannya jadi apa dong? Tujuannya belajar berselancar di atas ombak itu belajar navigasi naik turunnya perasaan, pakai skill dan kesadaran yang lebih baik. Belajar berselancar ya? Iya, dan ini mungkin bisa jadi pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau emosi itu ombak dan alat-alat tadi itu papan selancar, kira-kira papan selancar pertama mana yang pengen Anda coba? Apakah itu latihan mindfulness buat mengamati? Atau memperkaya kosakata emosi Anda? Atau mungkin mulai nyusun self-soothing box sendiri? Langkah kecil apa nih yang paling mungkin Anda ambil buat mulai latihan berselancar di atas ombak emosi Anda? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari Dr. Julie Smith ini ngasih perspektif baru dan alat yang berguna ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.